Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Amalia. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu tentang perbedaan atau dalil-dalil tentang sholat maupun gerakan-gerakan sholat. Yang pertama, sholat adalah amal perbuatan manusia yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Hal ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Daud nomor 864, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani dari sahabat Abu Hurairah, di mana beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat adalah sholatnya. Rabb kita Azza wa Jalla berfirman kepada malaikatnya, sedangkan dia lebih mengetahui, perhatikan sholat hambaku, sempurnakan atau justru kurang. Sekiranya sempurna, maka dituliskan baginya dengan sempurna. Dan jika terdapat kekurangan, maka Allah berfirman, perhatikan lagi, apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah? Jika terdapat sholat sunnahnya, Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada sholat wajib hambaku dengan sholat sunnahnya. Kemudian, semua amal manusia akan dihisab dengan cara demikian. Berikut diuraikan tentang gerakan-gerakan sholat berserta dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, di mana hal ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Sama saja. Ayat 238 yang artinya, periharalah segala sholatmu dan periharalah sholat wusta, berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Ayat 239 yang artinya, jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah atau sholatmu sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Apabila ia tidak sanggup untuk berdiri akibat sudah uzur atau antara lain sakit dan sebagainya, maka ia dapat sholat dengan duduk atau berbaring, sebagaimana dijelaskan dengan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 1117 dari sahabat Imran bin Husain. Beliau berkata, yang artinya, aku menderita wasir, maka aku bertanya pada Rasulullah SAW. Kemudian beliau menjawab, sholatlah engkau dengan berdiri, jika kamu tidak mampu, maka duduklah, dan jika kamu tidak mampu, maka berbaringlah. Yang kedua, menghadap kiblat. Jika seorang muslim berada di kawasan atau belahan dunia di mana dia tidak kemungkinan untuk melihat Ka'bah, maka hendaknya dia mengetahui persis arah kiblat di mana dia harus mengarahkan sholatnya ke arah kiblat tersebut. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 115 yang artinya dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas atau rahmatnya lagi maha mengetahui. Akan tetapi, jika seorang muslim sedang berada di hadapan Ka'bah, maka dia wajib menghadap tubuh dan wajahnya ke Ka'bah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 144 yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palinglah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palinglah mukamu ke arahnya.
Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Robnya, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Yang ketiga, takbiratul ihram, membarengkan niat sholat dalam hati atau berdekatan dengan gerakan takbiratul ihram. Yang pertama, niat sholat karena Allah di dalam hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Artinya, sesungguhnya seluruh amalan itu hendaknya dibarengi oleh niat, dan sesungguhnya setiap orang berhak mendapat dari apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 1. Artinya, setiap orang yang hendak sholat, usahakan membarengkan niat sholatnya dengan awal sholatnya, dalam hal ini takbiratul ihram, dan tidak perlu melafazkan usolli melalui mulutnya, akan tetapi niat tersebut cukup digerakkan dan disengajakan oleh hatinya bahwa dia akan sholat. Yang kedua, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 753 dan Imam At-Tirmidzi nomor 240. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fis sholati rafa'a yadayhi madda. Artinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasuki salat, maka beliau mengangkat kedua tangan sambil kedua tangannya sembari menjulurkannya. Adapun posisi tangan saat takbiratul ihram bisa dengan dua pilihan cara. Yang pertama, mengangkat kedua tangan hingga ujung jari sejajar bahu. Seperti ini. Adapun posisi kedua tangan tersebut sejajar dengan bahu dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 722, yang artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika berdiri sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Yang kedua, mengangkat kedua tangan hingga ujung jari sejajar dengan kedua daun telinga. Adapun posisi kedua tangan tersebut sejajar dengan bahu adalah dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 722, yang artinya adalah Rasulullah jika berdiri sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Posisi tangan saat takbiratul ihram, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Setelah takbir Allahu Akbar, usai letakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Hudzair dari sobat Wa'il bin Hujr, yang artinya, aku sholat bersama Rasulullah dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. Adapun meletakkan kedua tangan di bawah dada atau di pusar atau di pinggang sebelah kiri, maka semua itu adalah hadis yang lemah. Yang pertama, posisi telapak tangan tangan kanan di atas telapak tangan kiri saat sholat sendirian atau kondisi jamaah sholat longgar. Yang kedua, posisi telapak tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri saat jamaah sholat agak padat. Yang ketiga, posisi telapak tangan kanan menggenggam punggung tangan kiri saat kondisi jamaah sholat padat. Selanjutnya, ruku'. Yang pertama, gerakan tangan ketika ruku'. Rasulullah mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya ketika memulai sholat, dan ketika bertakbir untuk ruku, dan ketika beliau bangun dari ruku. Yang kedua, letak tangan
di saat ruku. Rasulullah mengajari kami sholat, lalu beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, dan ketika ruku beliau meletakkan kedua tangannya di atas lututnya. Yang ketiga, keadaan tubuh pada saat ruku. Yang pertama, punggung harus rata. Yang kedua, kepala tidak mendongak ke atas dan tidak menunduk ke bawah, melainkan harus lurus. Selanjutnya, lamanya ruku. Hadis riwayat Al-Imam Muslim nomor 1085 yang artinya, aku sholat bersama Muhammad SAW, lalu aku dapati berdirinya, rukunya, iktidalnya setelah ruku, dan sujudnya, dan duduknya di antara dua sujud, dan sujudnya dan duduknya di antara salam dan berpaling adalah mendekati sama lamanya. Selanjutnya, iktidal. Jika kita selesai melaksanakan ruku, sebagaimana penjelasan di atas, maka gerakan berikutnya adalah iktidal, yaitu gerakan yang dilakukan antara ruku dan sujud, di mana kita bangun dari ruku, kemudian berdiri tegak lurus sejenak, kemudian berikutnya sujud. Selanjutnya sujud. Urutan gerakan menuju sujud. Yang pertama, mengangkat kedua tangan sebagaimana gerakan takbiratul ihram. Yang kedua, bergerak turun menuju sujud. Yang ketiga, meletakkan tangan terlebih dahulu sebelum lutut. Yang keempat, imam terlebih dahulu baru makmum. Yang kelima, posisi tubuh saat sujud. Yang pertama, dahi bersamaan satu paket dengan ujung hidung ditempelkan ke tempat sujud. Yang kedua, telapak kaki belakang merapat dan tegak lurus. Yang ketiga, paha lurus, tidak berhimpit dengan betis ataupun perut. Selanjutnya, posisi tangan merenggang jika kemungkinan. Tangan merenggangkan dari dada, telapak tangan sejajar dengan posisi jari jemari saat sedang takbiratul ihram, dan jari jemari tidak merapat dan tidak pula saat merenggang. Selanjutnya, duduk di antara dua sujud. Apabila seorang sholat selesai melakukan sujud yang pertama, kemudian bangun dan menjelang sujud yang kedua dalam setiap rakaat, tentunya melakukan posisi duduk, di mana posisi duduk ini disebut dengan duduk antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud hendaknya memperhatikan hal-hal. Yang pertama, pandangan mata tepat ke sujud, duduk di antara telapak kaki kiri. Yang ketiga, telapak kaki kanan tegak lurus dengan ujung jari mengarah ke arah kiblat. Yang keempat, telapak tangan kanan di atas paha kanan dan telapak tangan kiri berada di atas paha kiri. Yang terakhir, salam. Adapun ketika salam, hendaknya seseorang memalingkan kepalanya ke kanan hingga putih pipinya terlihat, kemudian memalingkan kepalanya ke kiri hingga pipi putihnya terlihat oleh orang yang di belakangnya. Hadis riwayat Al-Imam An-Nasai dan As-Sunnah Al-Kubra nomor 1248 dan disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasi nomor 1324 dari sahabat Abdullah bin Umar yang bersabda, yang artinya bahwa Nabi SAW bersalam ke kanan dan ke kiri dengan mengatakan Assalamualaikum warahmatullah hingga terlihat pipi putihnya dari sini dan pipi putihnya dari sini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.